Sampai sempatlah waktu itu pas kalau nggak salah lah abis lebaran pulang nih ke kampung. Kata teman-teman, teh kayaknya kampung lu enak deh katanya. Iya, saya mah orang gunung tapi nanti nggak betah. Orang di kampung mah kalau abis Isa teh udah sepi. Saya bilang gitu. Ah justru kayak gitu tuh yang enak daripada di Jakarta berisik. Ikutlah nih main teman-teman saya nih ke kampung bang. Katanya. Tuh di bawah rumah si teteh tuh. Yang mana? Kenapa emang? Betah ya di sini? Betah apalagi ada ceweknya. Cewek cakep katanya. Ternyata di sini kembang desanya mantep-mantep katanya gitu. Bau tapi lu bang, bau amis bang. Hah? Bau amis? Bau amis. Udah mandi pun bau amisnya nggak hilang-hilang bang. Saya lihat pas lagi makan, bang, tuh mukanya kenapa? Jadi dari muka sebelah sampai ke sini tuh merah bang, nyeplak, kayak bentuknya tuh kayak sisit. Mama khawatir deh, takutnya temen lu tuh didemenin sama yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Kali ini gue mau mengangkat cerita dan narasumber gue tuh akan bercerita sebuah pesugihan. Nah biasanya pesugihan ini tuh digunakan untuk orang-orang yang putus asa atas segala kekurangannya. Entah itu berbentuk harta maupun apa, tapi yang jelas tuh harta. Ada juga sih beberapa yang jabatan digunain, terus buat pengasihan juga ada. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan pesugihan di kampungnya. Siapa lagi kalau bukan Teh Rini. Halo Teh. Ya bang. Asik, ketemu lagi nih Teh. Iya, diundang lagi. Diundang lagi. Teh, ini kan tadi kita dengar ceritanya ada pesugihan di daerah mana Teh? Iya, di daerah Bandung Barat, Bang. Ini Kampung saya. Kampung sendiri? Iya. Berarti Teteh bener ngelotok banget nih ya. Iya. Buat urban legendnya maupun apapun yang terjadi di situ ya. Iya, kan asli orang situ. Wih, bener. Lahir di situ. Nah Teh, sedikit aja spill. Siapa aja dan apa aja yang terjadi di situ? Jadi di tempat saya itu Bang terkenal sama kampung saya ini bisa dibilang kampung bule dijulukannya. Jadi setiap 1 tahun 2 kali itu jadi banyak kayak mahasiswa-mahasiswa luar negeri kayak apa ya kalau kita bilang mah kayak pendalaman materi atau apa gitu, ada penelitian atau apa di daerah kampung saya. Nah di bawah jadi rumah saya itu bisa dibilang kayak gawir kalau kata orang Sunda mah paling pinggir. Nah di bawah rumah saya itu ada sungai, ada satu pohon aren keramat yang benar-benar nggak bisa ditebang sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Udah beberapa korban, tapi banyaknya itu pendatang, Bang. Oh, jadi orang situ? Iya. Jadi korban penghuni pohon aren itu. Kalau orang-orang situ? Kalau orang-orang situ mah enggak. Kalau asli situ. Jadi khusus pendatang? Iya. Oke, Teh, ditahan dulu nih. Siap. Ini kayaknya ceritanya bakal epic. Karena menurut gua kalau pesugihan itu banyak edukasinya ya, khususnya buat orang-orang yang hampir-hampir putus asa tuh. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke Kupas Misteri. Jadi kalau kayak urban legend itu emang saya tahu dari kecil ya Bang. Kalau di tempat saya tuh emang dari saya kecil selalu bilang, "Mun rek ulin jam 5 teh kudu geus nyampe di imah. Kalau mau main jam 5 tuh harus sudah sampai di rumah." Katanya, "Mau lu diumpetin sama ular pohon." Kalau saya bilangnya pohon aren itu cangkaleng. Cangkaleng itu pulang kaling. Nah, udah gitu karena udah mitos dari dulunya itu pohon emang wingit ya Bang, emang angker.
Baru saya kebuktian tuh pas udah kesininya bang. Nah, waktu itu ada teman-teman saya kan dari 2009 itu saya udah mulai ke Jakarta nih. 2004 lah saya di Jakarta. Sempat ya namanya ngadu nasib ya bang, ngidupin anak. Itu kerjaan apa aja udah saya tekunin. Sampai sempatlah waktu itu pas kalau nggak salah lah abis lebaran pulang nih ke kampung. Kata teman-teman, teh kayaknya kampung lu enak deh katanya. Iya saya mah orang gunung tapi nanti nggak betah. Orang di kampung mah kalau abis isya teh udah sepi. Saya bilang gitu. Ah justru kayak gitu tuh yang enak daripada di Jakarta berisik. Ikutlah nih main teman-teman saya nih ke kampung bang. Kalau rumah saya itu kan paling pinggir bang. Jadi kalau buka pintu belakang itu kan langsung kebun kayak singkong, cabai apa kan ibu saya kan almarhum ibu saya rajin loh. Nengok ke kiri itu udah langsung bawah bang, di bawah rumah saya itu kali yang batunya gede-gede terus sawah tumpuk-tumpukan kayak tangga. Indah banget itu. Kesananya di atasnya sawah tuh kayak hutan-hutan kecil gitu, kayak bukit gitu. Jadi tiap bangun tidur tuh mereka tuh udah yang langsung pada ngilang. Kadang saya bikinin kopi aja orangnya pada kemana gitu, udah pada nggak ada. Pada main saya pikir biarinlah anak kota kangen kali suasana kampung, saya pikir biarin aja nanti paling habis masak waktunya makan panggil aja, saya pikir gitu kan. Sampai masakan matang tuh kata ibu saya, Rini panggil tuh teman-teman lu tuh katanya suruh makan dulu katanya. Udah jam berapa ini? Saya panggil tuh dari atas. Iya teh bentar, pada naik tuh. Pada naik makan habis makan sambil ngerokok. Teman ada nyelotok ini. Katanya. Tuh di bawah rumah si teteh tuh. Yang mana? Kenapa emang? Betah ya di sini? Betah apalagi ada ceweknya. Cewek cakep katanya. Ya sama cewek aja lu ijo. Iyalah. Perempuan gadis desa siapa katanya yang nggak kepincut. Orang Bandung kayaknya cakep-cakep ya katanya. Udah putih. Tapi pakainya bener-bener orang zaman dulu banget. Desa banget. Wah alami banget deh cantiknya natural katanya. Saya mah belum bang. Berarti maaf teh. Berarti yang datang ini teman-teman teteh laki-laki. Iya jadi 4 laki-laki 3 perempuan. Oh iya. Termasuk saya. Udah gitu di mana tuh? Gue lihat katanya pas mau pulang ke sini pas nengok ke bawah, ada cewek. Ceweknya senyum ke gue sambil gini-gini katanya. Ntar abis dari sini ke bawah lagi dia di mana emang bang, namanya Bang Beni tuh dekat pohon aren di bawah pohon aren. Ngapain tuh anak, masa ada perempuan di pohon aren ngaco ya? Nggak di atas juga teh, dia lagi di bawah mungkin lagi lewat atau apa. Masuk akal sih saya pikirkan. Nah udah gitu makan pas nengok udah ngilang lagi nih. Saya antepin nih pas kira-kira jam 4:30 ibu saya bilang, Rini itu teman-teman lu suruh pada naik, suruh pada pulang katanya, ini udah mau maghrib. Geus waktu sande kala, kalau kata orang kampung mah sande kala, takutnya kena sial, kena apa gitu kan. Ya bang sih sore kata belum maghrib. Iya kalau di sini udah nggak boleh. Namanya juga di kampung. Masalahnya ini masih kampung banget. Ada tuh teman satu naik, nih bawa kelapa hijau nyolong di mana lu? Sebenarnya, dari bawah. Banyak tuh makanan enak-enak. Makanan anak-anak. Gue sesisir bawa pisang katanya. Pisang Ambon katanya. Enak tuh pisang Ambon Lumut kalau di kampung ya manis banget katanya. Yang satu lagi bawa kelapa hijau lagi diminumin. Saya pikir nih anak-anak bawa dari mana gitu. Nah pas malamnya nih pada ngumpul nih depan rumah. Manggil nih ke ibu saya, Mak di bawah itu tempat apa ya mak? Kok katanya banyak makanan enak, besok kesana lagi Di mana emang Jang? Itu di bawah yang dekat pohon aren. Emang tadi makanan dari mana? Itu disediain kayaknya di dekat pohon aren banyak makanan tahu mak, ada kelapa hijau segala macam. Astagfirullahaladzim. Buang. Orang udah habis mak. Ya, habis. Gila. Makanya bang. Dia nggak tahu asal muasalnya, main makan aja, main ambil. Jangan, itu mah katanya emang biasa kalau malam Selasa sama malam Jumat tuh di situ suka
ada aja yang nyiapin sesajen katanya di pohon itu. Besok-besok jangan ya katanya. Hari gini katanya masih percaya aja yang gitu-gitu. Udah bukan zaman kuda gigit besi, Mak. Ya udah deh, terserah kalau nggak percaya, Mak. Mak mah cuma ngasih tahu doang, bukan apa-apa. Di sini itu masih wingit. Namanya masih kampung banget. Jadi kan pinggir rumah tuh pohon bambu tuh pada ngeruyut gini, Bang. Jadi kalau tidur tuh kena angin tuh kedengeran suara bambu reot-reot gitu. Wah, gila, itu bener. Ini kapan-kapan main dong. Pasti betah. Pasti pengen main karena bareng sama keluarga. Iya. Nah, udah gitu masih aja percaya yang gitu-gitu. Besok ke bawah lagi yuk katanya. Lihat cewek yang tadi, ternyata yang ngeliat bukan Bang Benny doang. Yang berdua juga lihat. Seperti biasanya nih, tidur, besok paginya nih, ngilang lagi nih. Itu kan mama cuma bilang di situ tuh terkenal angker, tapi nggak dibilangin kenapa-kenapanya, Bang. Karena takutnya dibilangin gitu aja nggak percaya, gimana diceritain gitu kan. Besoknya main lagi nih. Karena nggak bisa dikasih tahu, diantepin nih sama ibu saya nih. Hari ketiganya nih baru. Pas maghrib, pas banget azan, si Bang Benny ini nih belum naik, Bang. Bang Benny mana, Bang? Bawah kali, masih bentar lagi juga naik kok. Pacaran dia sama cewek yang di pinggir sawah. Emang pohon arennya tuh adanya di galengan, di jalanan sawah. Ntar juga naik tuh. Udah naik dia ketawa-ketawa. Dia naik nih barengan dia masuk. Ih, Bang, lu abis main dari empang ya? Kagak lah, gue abis mojok sama gadis desa. Aduh, ternyata di sini kembang desanya mantep-mantep katanya gitu. Bau tapi lu, Bang, bau amis, Bang. Hah, bau amis? Bau amis. Abis mojok kan padahal. Makanya bau amis. Iya, lu bau ikan, lu bau amis katanya gitu. Bukan ya, bukan amis ikan ini. Bau banget, mandi gitu. Mandi nih ceritanya. Pas banget aja dia mandi nih, selesai mandi. Gue dingin banget ya katanya. Parah nih, meriang nih gue kayaknya. Rasain lu lagi. Otaknya tuh udah perempuan aja. Belum apa udah turun ke bawah. Orang mah makan dulu. Bukan, biasanya kan di bawah katanya suka ada makanan enak. Tapi kan nggak setiap hari, Jang. Yang begitu-gitu tuh jangan suka dimakani. Itu sesajen buat makhluk penunggu situ. Ya, Mak masih percaya aja zaman gini, kata Bang Benny. Meriang. Yaudah, gue beliin obat, kata Mang Idik nih, temennya. Beli obat nih ke warung. Tuh minum obat dulu tuh. Jangan sampai pas waktunya kita liburan lu malah sakit, nyusahin lu, katanya gitu. Minum obat nih, tidur. Malamnya tuh ngerintih terus, Bang. Itu udah mandi pun didemenin sama yang di bawah. Maksudnya mah, karena ibu saya juga belum pernah cerita tuh ke saya asal usulnya penunggu pohon aren itu, Bang. Kan mama udah bilang kalau ada orang pendatang laki-laki yang lahirnya hari Selasa, jangan ke bawah-bawah. Karena dia bukan orang sini asli, ngerinya didemenin sama dia. Ntar dibawa bagaimana? Saya pikir, masa dibawa kemana? Maksud mama itu bukannya dibawa dia pergi terus hilang, bukan. Sakit meninggal, ntar jadi temennya dia ada di bawah. Dulu pernah ada kejadian gitu waktu lu umur 4 tahun. Waktu saya umur 4 tahun ada kejadian kayak gitu, Bang, katanya. Sama percis. Tapi susah, teman-teman lu tuh nggak bisa dikasih tahu, katanya. Susah sih kalau ngasih tahu bocah kota. Iya. Tetap nggak percaya, Bang. Nah, sampai akhirnya malamnya tuh bener-bener panas tuh, nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Udah gitu, teh kok mata gue katanya sebelah kabur ya, nggak bisa lihat, kayak asap semua gitu katanya sebelah kirinya. Kok bisa, Bang? Itu juga makin lama kok makin nimbul ya, saya bilang. Si ruamnya makin nimbul, Bang. Makin bangun lah gitu ya. Kok gatal sampai ke badan-badan ya? Ternyata udah sampai tangan, udah sampai dada.
jam 1 bang, digituin. Ayo pulang. Naik ke atas nih, gue setiap keluar, setiap naik ke atas badan gue tuh nggak enak, Rin, katanya. Jadi yang dia rasa tuh badannya tuh menggigil dingin, tapi sebelah kirinya tuh panas gatal bang. Akhirnya naik ke atas, tuh kalau lu nggak percaya tuh makanannya tuh gue sisain. Dia tahu kali, lu ngasih tahu kali ya kalau gue sakit. Tahu, abang tadi ngobrol sama siapa aja nggak tahu. Emang lu nggak kenal? Dalam hati bukan nggak kenal, emang nggak ada siapa-siapa. Dia ngobrol sendiri. Nah udah gitu, coba lihat kalau nggak percaya tuh makanannya tuh dibawain makanan enak dari bawah. Dan dia cuman apa bang? Cuman cacing makanan. Tuh lo makan bang tadi. Makan lah, orang enak nih. Makan. Begitu. Cacing makanannya dia makanin bang. Gede tuh. Kayak cacing kalung gitu. Sampai akhirnya mama tuh maksain tengah malam ke mamang. Mang ini itu cenah cik tulungan barudak karunya. Kunaon deui atuh. Lagi tidur kan dibangunin, turun tuh ke bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Semuanya langsung. Kenapa teh? Gak tahu, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Kayak dia aja. Ituin pakai air. Yang kelapa hijau. Jadi mamang nyuruh anaknya nih nyari kelapa, naik tengah malam. Dibarahin pakai air kelapa. Berasap bang. Apanya? Yang ruamnya. Berasap. Teriak kejer. Panas katanya. Dari situ yang ruam yang tadinya nimbul-nimbul dipegang gini tuh jadi keras. Keras. Jadi kayak kapalan gitu bang. Jadi kapalan, jadi merah-merah bening gitu. Kayak merah mengkilat gitu. Kok jadi gini mang? Iya mang, mau angkat tulungan, iya mah katanya. Udah nggak bisa ketolong lagi. Udah nggak usah turun-turun ke bawah deh dia katanya. Kalau bisa mah nanti pagi langsung antarin pulang aja, jangan ada di sini. Besoknya pulang ke Jakarta, nyampe rumah itu menggigil parah bang. Demamnya tuh sampai 40 apa 42. Itu udah menggigil parah, setengah kejang-kejang. Ditemenin kan nih sama temen yang bertiga ini. Itu taunya kalau malam tuh katanya dia kayak kesurupan gitu bang. Kayak ngeleok-leok kayak ular gitu. Malam? Iya. Kalau lagi setiap tidur? Tengah malam, nanti baru berhentinya itu katanya pas ada orang pada ngaji. Itu posisi dia tidur atau sadar? Tidur. Sampai akhirnya ditelepon nih mamang. Dari Bandung, pergilah ke Jakarta. Wah ini mah nggak bisa nih, udah susah nih, udah kepalang katanya. Udah ayo kita bawa lagi aja ke Bandung katanya. Mamang pikir diungsiin ke Jakarta, dijauhin bisa mendingan. Dibawa lagi nih ke Bandung, sama orang tuanya ikut tuh bang. Takutnya salah paham kan. Ya. Dibawa ke Bandung, nah baru ketahuannya itu pas kayak aparat kayak RT RW sama sesepuh di situ tuh ngomong lagi, emang nggak dikasih tahu mak katanya kalau tempat ini kayak gimana. Udah, tapi susah sih kalau anak kota tuh nggak percayaan pak. Udah besok ini teman-temannya kalau yang nggak bisa dikasih tahu begini mah jangan, kasihan ke dianya juga. Salah satu teman saya nih namanya Pia, kesurupan nih. Dia kan emang orang Betawi asli ya, masa tiba-tiba ngomong Sunda? Nggak mungkin harusnya. Bahasa Sunda aja dia nggak ngerti. Iya. Tong dibawa balik. Mah geus bakal jadi salaki aing, tong dibawa balik. Maneh nage da sonoeun hayangan ka urang, cenah daekeun jadi salaki urang, tong dibawa balik. Geus di dieu imahna. Jong bawa balik cenah awakna. Da sukmana mah geus ku urang. Ya? Silakan bawa pulang jasadnya, sukmanya mah udah sama saya. Gila, sukmanya. Berarti yang selama ini dia tuh sakit ruam-ruam gitu, itu udah bukan dia berarti? Udah bukan dia. Pas sejak dibawa ke Jakarta, udah bukan dia. Pantesan katanya, dibawa di mobil apa tuh tidur mulu, sekalinya melek. Ya biasanya kan dia rame ya, paling batu, paling ngeselin. Nggak banyak ngomong bang. Kita pikir kan karena lagi sakit kali, nggak enak badan atau apa kan.
Ternyata ya gitu. Nah barulah tahu dari sesepuh setempat bang. Ya udah kalau gitu ini anak bawa ke musola aja biar di ngajiin sama anak-anak. Ibu bapaknya udah nangis aja bang. Buat anak-anak yang lain, kumpul di rumahnya si Teteh, kumpul nih di rumah saya anak-anak yang lain. Ini saya kasih tahu ya. Jadi sejarahnya nih begini. Jangankan kalian yang pribumi, kemarin aja orang bule ada yang kena kayak gini. Tapi untungnya karena belum lama masih bisa ditangani. Bule bang. Mahasiswa-mahasiswa yang lagi penelitian masih kena. Bule lo yang orangnya logis. Nggak percaya yang begitu-gitu. Pasti kan iya. ngerti aja enggak. Kan kalau kata orang sekarang sih, kalau pikiran kita positif kita nggak akan kenapa-napa. Itu gitu. Ternyata. Jadi katanya ternyata zaman dulu itu ada, waktu itu kan masih kampung banget itu ya. Ada suami istri nih bang. Suami istri tuh hidupnya benar-benar susah. Zaman dulu mah katanya saking pengen ada minyak tanah, jadi beras atau garam tuh ditukar sama minyak tanah katanya. Berarti kan jadul banget bang. Masih barter. Iya. Nih suami istri ini tuh hidupnya lagi sedang susah-susahnya nih. Buat makan susah, beras nggak ada, apa nggak ada, istilahnya pinjem-pinjem ke orang juga lagi pada susah juga. Sampai akhirnya pergilah dia nih ke salah satu gunung di dekat tempat saya. Dia ngadu nih sama kuncennya, bah, saya katanya pengen cepet kaya, saya bosan hidup miskin, terus saya mesti gimana? Nih jalanin, gini, dikasih nih ritualnya sama amalannya. Tapi pesan saya satu nih, jadi kalau misalkan pulang keluar dari sini mencar, situ ke arah kiri, suaminya ke arah kiri, istrinya ke arah kanan. Tapi ingat harus lewat selokan, lewat jalur air, irigasi kayak apa harus lewat air. Jangan sampai ketemu sama manusia kalau belum sampai rumah. Itu pesan kuncennya. Keluar dong nih suami istri nih dua. Misah, ngikut apa kuncennya. Suaminya ke arah kiri, istrinya ke arah kanan. Nah, karena si istrinya ini mikirnya, kalau jalan ke sebelah sini pasti muter lebih jauh. Ngambil jalan pintas, nggak ngikut anjuran si kuncen ini, dia lewat darat nih. Ini nama aslinya maaf ya bang, saya sebut ya, namanya Esi. Yang perempuan? Iya. Esi. Yang laki? Yang laki namanya Maman. Orangnya udah nggak ada ini ya? Udah nggak ada. Dan itu, maaf ya Teh. Itu urban legend. Urban legend, iya. Kata suaminya gini pas nyampe rumah. Nah, apa majikan aing can datang si Esi, dicari-cari tuh nggak ada, berarti belum nyampe kali, pikir dia. Dia tungguin aja. Kok sampai malam belum datang juga, dia pikirkan. Ditungguin sampai akhirnya nih si suaminya ketiduran. Besok paginya nyariin dong, namanya suami kan khawatir ya sama bininya. Dia nyariin keluar. Ngeliat tetangga-tetangganya itu ada yang lagi ngejemur kulit ular, ada yang lagi motong-motong. Terus dia ngeliat ada kepala ular tuh di parit. Lakinya lihat gini, ih, nanya dia, orang itu mana eta badag-badag teuing, ular dari mana itu gede-gede amat. Nggak tahu, katanya teuing da kamari pas geus magrib cenah aya orai gede, batan urang anu dihakan mending dipaehan, tuh dagingna badag di lumayan bisa dipasak. Nggak tahu, katanya dari kemarin habis maghrib ada ular gede, katanya daripada kita yang dimakan mending kita matiin, karena ularnya gede kan lumayan dagingnya bisa dimasak. Nggak lihat si Esi? Enggak, belum lihat katanya. Emang bininya kemana tahu? Perasaan kemarin pulang bareng tapi kok belum nyampe-nyampe ya. Coba cari, takutnya nyasar katanya, atau kenapa-napa di jalan. Pulanglah dia nih ke rumah. Ditungguin sampai ketidurannya lagi tuh di hari kedua. Mimpi. Kang, cenah. Geus tong ditungguan deui cenah. Tapi di mimpinya itu cuman tinggal ada kepalanya doang di parit. Sih, geus teu aya. Udah nggak usah ditungguin lagi, saya udah nggak ada katanya.
tolong mbak, tolong kang katanya, ambilin jasad saya yang masih ada, tolong dikuburin. Emang di mana jasadnya, kata suaminya. Tuh dijemur, ada yang udah dimasak sama orang-orang. Masih nggak mudeng nih suaminya. Ah itu mah mimpi doang, besoknya masih dicari lagi. Karena udah 3 hari, keempat harinya dia balik lagi nih ke kuncennya. Bah kok istri saya katanya nggak pulang-pulang ya si Esi, katanya. Emang nggak ngikutin apa kata saya? Kan saya udah bilang, kamu lewat jalur kiri, istri kamu lewat jalur kanan. Ternyata kenapa si bininya disuruh lewat jalur kanan? Jalur kanan itu ketutupan rimbunan pepohonan, jadi orang itu nggak bakal ada yang lihat dia lewat. Ternyata. Karena syaratnya nggak boleh dilihat orang. Iya. Ternyata si suaminya ini juga kaget pas dengar kuncinya. Kamu tahu, sekeluarnya kamu dari gua ini, wujud kamu itu bukan manusia tapi ular. Ya. Sampai kamu nyampe di rumah. Gila, nggak dibilangin? Enggak. Dari situ belum putus kuncinya ngomong, lari langsung. Daging-daging yang dijemur, kulit ular apa, sampai kepala ular yang diparit itu udah kerendam air kan pasti udah warnanya udah nggak karuan ya. Diambilin, dikumpulin. Sambil nangis-nangis, itu Esi, Esi kumaha eta orai Esi. Orang-orang kan tadinya nggak tahu, akhirnya minta tolong sama ustadz setempat nih, minta tolong dikuburin, disempurnain. Nah, dari yang tadinya tetangga nggak tahu, akhirnya kita semua baru tahu ya dari pengakuan Kang Maman ini. Gila, parah banget itu. Emang Kuncen itu nggak ngomongnya komplit ya? Enggak. Mau kita pesugihan apapun tuh nggak pernah komplit. Enggak. Ntar kalau misalnya ya ini sih contoh aja ya, kayak misalnya kita ini makan korbannya pekerja atau apa gitu. Ada yang diomongin, ada yang enggak, tapi seringnya tuh enggak bang. Teh, ini si pohon ini terus dari mana teh? Nah, itu pohon tuh udah ada dari sejak dulu. Sempat ada yang mau nebang karena maksudnya biar saluran irigasi tuh, karena pohon itu kan di tengah-tengah galengan sawah. Iya. Maksudnya tuh mau ditebang biar nyambung gitu loh. Jadi orang tuh lewat nggak harus ke bawah dulu becek baru naik lagi ke atas. Baru dipukul pakai, bukan bedog, saya kebiasaan pakai golok. Itu tuh udah kesurupan duluan bang. Sakit-sakit meninggal. Jadi sampai sekarang pun nggak ada yang berani nebang. Sampai sekarang masih ada pohonnya. Masih ada? Masih. Dan masih banyak yang naruh sesajen di situ. Nah ternyata si cewek cantik itu Esi bang. Tapi ada satu pertanyaan yang masih ngeganjel teh. Hubungannya antara Esi sama si pohon ini? Nah yang saya bilang kepalanya ada di parit itu kepalanya itu ada di bawah pohon itu, pohon ya gitu, nyangkut di akar pohon aren. Oh gitu, baru diambil terus dikuburin. Tadi mikirnya gini, dikuburinnya di situ. Enggak. Akhirnya ada pohon tersebut. Oh enggak. Nah itu supaya mereka tahu kalau pohon itu tuh bisa jadi pesugihan. Itu info dari mana awalnya teh? Dari warga setempat. Jadi awalnya gini bang, sebetulnya itu salah paham bang. Jadi karena memang tahu dulu kan si Esi itu pas diuber-uber sama warga nih, kan ketahuannya tuh di daratan, diuber-uber warga, digebukin dia lari tuh ke saluran irigasi itu. Nah matinya itu di pohon aren itu, sampai di penggalnya tuh kepala tuh ular di situ kan. Ya, dulu deh. Itu tuh sebetulnya blunder bang. Jadi ceritanya gini, dulu kan kalau di kampung nih kesini-kesininya orang-orang tuh pada demen pasang nomor. Togel itu ya. Karena katanya maklum orang kampung ya bang. Karena katanya di pohon nih katanya wingit nih, katanya angker coba minta nomor togel di situ. Ceritanya bikin sesajen lah, ditaruh lah di situ sama tuh orang tuh bang. Sekali 2 kali, karena emang itu pohon angker ya namanya mungkin
itu suara, entah itu suara esihnya atau mungkin jin-jin yang lain, kan kita nggak tahu ya. Betul. Jatuhlah nih ceritanya salah satu daun, tapi bukan daun aren bang. Jatuh salah satu daun nih lebar. Di situ ada nyiplak kayak bekas ulet-ulet gitu, bulat-bulat, tapi berbentuk angka bang. Oh, daun yang dimakanin ulet-ulet itu. Iya. Tapi berbentuk angka. Berbentuk angka. Kata dia, alhamdulillah menang. Dibawalah pulang, dipasangin sama dia besoknya. Ternyata beneran keluar. Ini kebiasaannya nih. Udah salah jalan pakai alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Tapi beneran keluar. Nah dari situlah. Jadi mulai tuh banyak tuh bang yang naruh sesajen di situ. Ada yang bilang minta kaya lah, minta biar usahanya laris lah, apalah. Itu. Jadi mereka itu salah ngartiin bang. Oh, jadi aslinya itu kita bisa sebut siluman ya? Iya. Siluman ular itu mati di situ dan dijadikanlah pohon itu sebagai pesugihan. Iya. Konon katanya tempat pesugihan. Selain kejadian itu ada lagi nggak makan korban di situ? Ada. Selain 2 orang yang ini temen teteh sama yang Pernah juga ada anak hilang diumpetin di situ. pernah? Jadi 3 hari itu anak nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu ada lagi nyender di pohon aren situ. Iya. Kayak orang diculik wewe gombel Iya. gitu. Kacau ini. Ternyata pas di itu saya kesepian, saya butuh teman. Si Sih. Esi. Tapi teh, itu bener sosok Esi yang dilihat? Iya. Full manusia atau ada? Nggak, jadi kepalanya manusia, ke bawahnya ular bang. Bahkan banyak kayak orang-orang pendatang yang ngelihat kalau nggak sengaja nih, kadang kan sore-sore suka pada mandi di pancuran. Pancuran itu nggak jauh dari tempat itu bang. Di parit saluran irigasi itu, dia ngelihat katanya emang ada ular. Emang ada ular lagi, kan airnya emang bening banget ya namanya di kampung mah. Ular di dalam air situ, pas dilihat begini, nengok kepalanya itu perempuan. Kalau kata mamang saya mah, kenapa si Esi masih di situ sampai sekarang? Karena kan emang jasadnya pas dimakamin nggak utuh. Kan orang nggak tahu, sebagian ada yang udah dimasak. Oh iya, ada yang makan tadi ya? Iya. Yang dikuburin kan yang masih pada dijemur. Kalau dulu kan nggak ada kulkas bang, zaman dulu. Oh iya. Ya gila juga ini cerita, parah. Sampai sekarang urban legend itu masih berlaku. Dan warga sekitar itu masih berlaku. Iya. Kalau untuk yang pantangan hari Selasa nggak boleh ke situ? Masih sampai sekarang. Masih. Ada dibaliknya nggak tuh teh? Kenapa cuman orang-orang yang kelahiran di hari Selasa? Kata sesepuh situ, kalau orang yang emang asli situ itu udah kecium bau darahnya. Sampai terakhir saya kemarin pulang ke kampung pun, anak kecil dibawa mandi sama emaknya ke pancuran, itu selalu bilang, ih, eta ya orai. Jadi anak-anak kecil itu ada yang ngelihat bentuknya ular, ada yang ngelihat perempuan biasa. Pernah juga ada anak yang abis dimandiin, emaknya lagi bilasan, tiba-tiba anaknya jalan aja ke sawah. Pengakuan anak itu katanya dituntun sama ibu-ibu. Ya taunya itu Esi itu, karena arahnya itu ke pohon aren itu ya. Gila. Selama ini kita tuh suka salah kaprah ya sama legenda ya. Betul. Kalau misalnya di situ tuh selalu ada namanya tempat wingit itu selalu ada pesugihan. Iya, padahal bukan. Ntar spill dikit kampungnya. Kalau ada 2.000 atau 3.000 komen kita main ke kampung teh. Iya. Bandung Baratnya dikit aja teh. Kira-kira sebelah mana deket apa gitu? Perbatasan arah mau ke Lembang, Mbak. Ada pesan nggak teh? Jadi kayak kalau misalkan untuk orang-orang, ya namanya pemikiran orang kan asumsinya beda-beda ya Bang. Betul, betul. Kalau kita tiap masuk ke wilayah yang emang bukan daerah kita, yang sebagian mungkin nggak percaya tahayul lah atau apa, itu kejadian teman saya kemarin itu bisa jadi pelajaran gitu loh Bang. Oh iya. Itu karena nggak cuman itu, ternyata setelah kejadian itu 3 hari kemudian sampai meninggalnya.
Meninggal. Dirawat di rumah sakit, didiagnosa sama dokter pun nggak ada penyakitnya. Tapi meninggal. Meninggal. Nah ini dia. Harusnya kita berpegang teguh sama di mana kaki dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah, betul. Gitu ya, Pak. Ya cuman sekarang sih ya kan pepatah itu kan banyak yang mematahkan. Iya betul Bang. Dan nggak percaya sama hal kayak gitu kan. Tahayul dibilang. Tahayul, terus habis itu setiap naik gunung sajen ditendang-tendangin atau Iya. apa kan banyak. Namanya horor itu kan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Setidaknya jangan merusak kalau lu nggak tahu. Iya betul. Siapa tahu sajen itu emang salah satu bentuk rasa terima kasih Iya. pada bumi ataupun pada keindahan alam, yaitu kepercayaan apa namanya warga ya. Kita juga nggak bisa melarang. Setiap rumah aja kita punya kepercayaan sendiri. Iya betul. Iya kan? Kalau misalnya mau ngepel jangan dari depan ke belakang. Nggak ada yang kayak Iya. gitu-gitu tuh, iya kan? Ya ini sih pelajarannya cakep, bagus, sama ceritanya juga epic juga Teh. Makasih Teh Rini udah Sama-sama, main di Bang. Balai Misteri. Teh Rini banyak temen-temen narasumber. Alhamdulillah banyak Bang. Nanti Banyak. saya bawa ke sini. Siap. Buat temen-temen Balai Misteri jangan lupa nih di subscribe, like dan komen channel gua biar gua bisa ngasih edukasi kehidupan di sisi horor. Jadi jangan dilihat horornya aja, tapi dijadikan pelajaran tuh. Gua Haris Setiawan dari Balai Misteri dan Teh Hari ini izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.